Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan kajian kita yang masih bahas tentang fikih Asmaul Husna, masuk ke pasal yang ke-73, yaitu Al-Jamil. Al-Jamil ini maha indah. Ini nama Allah Al-Jamil. Dan ini adalah nama yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia telah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru badarul haqqi wa qamtun nas. Jadi dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya terdapat yaitu kesombongan, walaupun sebesar zarrah. Sebesar atom, atau sebesar zarrah, atau biji sawi, atau sebesar semut kecil, atau sebesar atom ya. Ini ada kesombongan di hatinya. Gak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar zarrah. Maka ada seorang yang ada di saat itu mengatakan, sesungguhnya orang itu suka kalau kiranya pakaiannya itu bagus, sandalnya bagus. Artinya orang ini memahami, maksud nggak boleh orang pakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, sepatu yang bagus. Ini mengira bahwasanya orang yang berpakaian bagus itu sombong. Maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Al-kibru batul haqi, sombong itu, ini hakikat sombong. Di mana Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa kesombongan walaupun sebesar atom. Kesombongan sebesar zarrah tadi. Jadi sombong itu bukan orang yang menggunakan pakaian bagus, pakaiannya kok bagus-bagus, necis atau bagus, sandalnya juga bagus. Bukan itu. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu jamil yuhibbul jamal. Al-kibru badarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah ada dua kriteria, itu sombong itu, yaitu badarul haqq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan atau mengejek manusia yang lain. Nah, ini hakikat kesombongan yang harus dijauhkan dari diri kita. Karena ancamannya apa? Orang itu nggak akan masuk surga, yaitu orang yang di hatinya ada kesombongan, walaupun seberat zarrah. Jadi kesombongan ini batul hakim, menolak kebenaran, sampaikan ayat
Al-Quran atau hadis Nabi, dia tolak. Nggak cocok ya, dengan hatinya, nggak cocok, nggak sesuai, kemudian ditolak. Padahal jelas-jelas kebenaran, dan jelas kebenaran. Qala Allah, qala Rasul. Nah, ini ada kesombongan. Nah, orang yang biasa mengikuti hawa nafsu ini biasa cenderung untuk menolak kebenaran. Kayak ini kesombongan. Makanya yang harus dijauhi. Walaupun orang itu mungkin bagus dengan muamalah dengan orang baik misalnya, tapi tidak disampaikan kebenaran, dia tolak, nggak diterima, hanya karena mungkin nggak cocok dengan hatinya. Ini hakikat apa? Kesombongan. Maka ini kewajiban kita ya, kita ngaji. Kalau kita mencari ilmu, ngaji itu pokoknya jauhkan diri dari sifat sombong. Karena kita ingin mencari ilmu, ingin mengetahui masalah agama kita ini. Ketika itu benar, ayatnya jelas, hadisnya jelas, terima. Karena ini menjadi petunjuk supaya lebih baik. Jadi tidak diukur dengan hawa nafsu. Makanya al-kibru, kesombongan itu hakikatnya yang pertama tadi menolak kebenaran. Baru yang kedua adalah humtun nas, yaitu merendahkan orang, mengejek orang. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ini juga kesombongan. Mungkin yang kedua ini sering kita tahu lah. Orang sombong itu berarti orang yang jadi mengejek orang, merendahkan orang. Tapi yang pertama tadi ini juga yang pokok ya, menolak kebenaran, ternyata ini adalah hakikat kesombongan. Nah, kembali ke sini. Nah, sebelum kita melanjutkan membahas tentang nama Allah Al-Jamil, jadi dari sini berikan faedah bahwasanya ini berarti apa? Peringatan. Jangan sampai orang itu memiliki rasa sombong. Jauhkan dari rasa kibar. Orang kibar itu macam-macam ya. Ya pertama doa kebenaran ini nggak boleh. Kemudian merendahkan orang juga jangan sampai. Orang jangan sampai melihat orang lain itu jelek atau kita merasa lebih baik atau merasa lebih hebat. Jadi kesombongan yang harus dijauhkan. Dan sebaliknya berarti kita harus tawadhu. Tawadhu, ada kebenaran maka ya diterima. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berikanlah kami kenikmatan rezeki untuk bisa menjauhi kebatilan itu. Kemudian qala wa hadzal ismul karim yadullu ala subutil jamalillahi subhanahu fi asma'ihi wa sifatihi wa fi dzatihi wa af'alihi. Nama yang mulia ini, yang maha mulia ini, yang menunjukkan jadi adanya ini apa? Sifat al-jamal, yaitu apa? Keindahan, indah. Ini bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam nama dan sifat-sifatnya, di dalam zatnya, di dalam perbuatannya, apa yang dilakukan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala ini ada dalam 4 maratib, ya, tingkatan. Yaitu jamalul zat, yaitu jamal indah, bagus dari sisi zatnya. Jamalul sifat, jamal dari sisi sifat-sifatnya. Wa jamalul af'al, si indah dan bagus dari sisi af'al, perbuatannya. Wa jamalul asma, dan indah dari siapa namanya. Fa asma'uhu kulluha husna. Maka nama-nama Allah seluruhnya itu adalah husna. Maka husna ini kan bentuknya fu'la, kayak isim tafdhil dari af'al muannas husna. Itu husna itu paling indah. Nama-nama yang paling indah. Dan sifat-sifat Allah seluruhnya itu adalah sifat-sifat kesempurnaan.
Demikian juga apapun yang dilakukan oleh Allah seluruhnya itu adalah hikmah dan maslahah dan keadilan dan juga rahmah. Jadi rahmah. Adapun jamalul zat, indahnya zat, wa ma huwa alaihi fa amrun la yudriku siwahu, dan apa yang dimiliki oleh Allah maka ini ada perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Selain Allah tidak mengetahui hakikat itu. Wala ya'lamuhu ghairuhu, yang hanya Allah yang tahu, yang lain tidak mengetahuinya. Wa laisa indal makhluqin minhu illa ta'rifatun ta'arrafa biha ila man akramahu min ibadihi. Fa idza dzalikal jabal masunun anil aghyar mahjubun bi satril rida wal izar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yahki anhu al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Fa madzanuka bi jamalin hujiba bi awsafil kamal wa sutira bi nu'util azamati wal jalal. Maka makhluk tidak mengetahui hakikat dari indahnya jamalnya zat Allah. Laisa inda makhlukin minhu illa, kecuali ta'rifatun, yaitu ta'rifat dalam pengenalan yang dengannya yang Allah dengan jadi memperkenalkan dengan itu kepada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena sungguhnya zalikal jamal, keindahan tersebut terjaga dari yang lainnya. Mahjubun, tertutup, bisa tril rida wal izar, dengan satar penutup rida dan izar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW terkait dengan apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala tentang Allah. Al-kibriya'u ridai, kibriya, kesombongan, kibriya itu ada ridai, kata Allah. Itu ridaku, rida Allah. Wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah izarku, izar Allah. Maka bagaimana menurut Anda, menurut engkau, yaitu tentang keindahan yang tertutup oleh sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan. Wa min hadzal ma'na yufhamu ba'du ma'ani jamali dzatihi, maka dari makna ini bisa dipahami sebagian makna keindahan zatnya. Karena sungguhnya seorang hamba ini yatarokko, yaitu naik dari mengenal af'al, jadi mengenal mengetahui af'al, perbuatan atau hal-hal yang dilakukan oleh Allah, kemudian naik kepada mengetahui sifat-sifat, dan dari mengetahui sifat-sifatnya ini kemudian meningkat ke mengetahui zat, mengenal zat. Apabila dia mengetahui sesuatu sedikit dari indahnya af'al, perbuatan, maka ia berdalil dengannya menunjukkan akan keindahan sifat. Kemudian dengan keindahan sifat-sifat tersebut ini menunjukkan indahnya zat. Maka dari sini yatabayyan, tampak jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya lah segala puji. Maka alhamdulillah rabbil alamin, segala puji itu untuk Allah Rabbul Alamin. Maka sini tampak bahwa milik Allah lah segala puji seluruhnya.
Dan bahwasanya seseorang dari makhluknya tidak akan bisa menghitung atau memberikan pujian bagi Allah. Bal huwa kama asna ala nafsihi. Tetapi saking yang agungnya pujian itu, seorang hamba nggak bisa memberikan pujian yang paling agung. Jadi, maka dia itu sebagaimana yang disanjungkan oleh Allah untuk atas dirinya. Wa anahu yastahiqu ayyubad atau ya'budu li dzatihi wa yuhibbu li dzatihi wa yushkaru li dzatihi. Wa anahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu nafsahu wa yusni ala nafsihi wa yahmadu nafsahu wa anna mahabbatahu li nafsihi wa hamdahu li nafsihi wa sana'u ala nafsihi wa tauhidahu li nafsihi huwa fil haqiqah alhamdu wassana wal hubbu wat tauhid fa huwa subhanahu kama asna ala nafsihi wa fawqa ma yusni bihi alaihi khalquhu wa huwa subhanahu wa ta'ala kama yuhibbu dzatahu yuhibbu sifatihi wa af'alihi wa af'alahu fa kullu af'aluhu atau kullu af'alihi hasanun mahbubun wa in kana fi maf'ulatihi ma yubghiduhu wa yakrahuhu falaysa fi af'alihi ma huwa makruhun maskutun wa laysa fil wujudi ma yuhibbu li dzatihi wa yakhmadu li dzatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun, seorang dari makhluk yang tidak akan ada yang mampu memberikan sanjungan kepada Allah kecuali ya sebagai sanjungan itu sebagaimana yang diberikan oleh Allah untuk dirinya. Dan bahwasanya Allah itu yastahiqu, Allah itu berhak untuk jadi disembah, li dzatihi, karena zatnya, untuk dicintai karena zatnya, itu bisa jadi dipanjatkan syukur kepadanya untuk zatnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dirinya, menyanjung dirinya dan memuji dirinya. Dan bahwasanya kecintaannya terhadap dirinya dan pujiannya kepada dirinya dan sanjungannya untuk diri Allah ini dan tauhidnya, pentauhidan untuk dirinya, huwa fil haqiqah alhamdu, itu pada hakikatnya adalah pujian dan sanjungan, cinta dan juga tauhid. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dia menyanjung atas menyanjung dirinya, dan fauqa masnibihi alaihi khalquhu, dan sanjungan itu di atas sanjungan yang diberikan oleh makhluknya kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana itu mencintai zatnya, mencintai sifat-sifatnya dan af'al perbuatannya, maka semua af'al apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah baik, mahbubun, dicintai, walaupun di dalam maf'ulatihi apa yang dilakukan ini ada ma yubghiduhu, apa yang ada sesuatu yang yubghiduhu wa yakrahuhu, ada di benci. Falaisa fi af'alihi ma huwa makruhun masudun, maka tidak ada di dalam apa yang dilakukan oleh Allah itu sesuatu yang makruhun masudun, yang dibenci dan dimurkai. Maka tidak ada di alam ini sesuatu yang wa yuhibbu li dzatihi wa yahmadu dzatihi illa huwa subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang mencintai untuk dirinya atau dan juga memuji li dzatnya, pada zatnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kullu ma yuhibbu siwah, maka setiap apa yang mencintai selainnya, fa in kanat mahabbatu tabi'ati mahabbati subhanahu wa ta'ala bi haitsu yuhibbu li ajlihi fa mahabbatu sahihatun, maka apabila kecintaannya itu mencintai
kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ia mencintai karena Allah, maka kecintaannya itu benar. Jika tidak, maka kecintaannya itu adalah cinta yang batilah, tidak benar. Dan ini adalah hakikat ilahiyah. Fa innal ilah al-haq, sesungguhnya ilah sebanyak hak itu dialah yang mencintai li dzatihi, zatnya, dan memuji zatnya. Dan bagaimana jika digabungkan ke situ itu ihsanuhu wa in'amuhu, yaitu ihsan itu ya, kebaikan-kebaikannya, dan juga in'amuhu, ya, pemberian kenikmatan olehnya, wa hilmuhu wa tajawuzuhu wa afuhu, yaitu ampunan yang diberikan oleh Allah, kebaikan-kebaikannya dan rahmat-rahmatnya. Fa'alal abdi, maka di sini penting, maka wajib bagi hamba ini untuk mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Maka seorang hamba ini mencintainya dan memujinya karena zatnya dan kesempurnaannya. Dan hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya tidak ada yang muhsin, zat yang berbuat baik pada hakikatnya dengan sifat-sifat, dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, kecuali Dia, yaitu Allah, yang memberikan segala macam bentuk kenikmatan, baik yang tampak atau yang enggak tampak, itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbuhu li ihsanihi, maka seorang hamba mencintai Allah karena Allah telah banyak sekali berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya. Wa in'amihi, karena Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Kita mencintai Allah karena Allah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Kita nggak akan bisa menghitungnya kenikmatan itu. Maka sudah kewajiban seorang hamba untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa yahmaduhu, seorang hamba memuji Allah atas semua itu. Wa yuhibbuhu min wajhaini jami'an, maka ia mencintainya dari dua sisi seluruhnya, semuanya. Bagaimana? Wa kama annahu laisa kamitslihi syai'un falaisa kamahabbatihi mahabbah. Maka sebagaimana tidak ada sesuatu yang menyamainya, ya, menyerupainya, serupa dengannya, maka tidak ada kecintaan seperti kecintaan kepadanya atau kecintaannya. Wal mahabbah ma'al khudu' hiyal ubudiyah, dan rasa cinta yang dibarengi dengan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, itulah ubudiyah, itulah ibadah ubudiyah. Yang Allah menciptakan makhluk, yang makhluk ini diciptakan tidak lain adalah hanya untuk itu, untuk beribadah kepada Allah, untuk ubudiyah, beribadah kepada Allah. Fa innaha ghayatul hubbi wa ghayatid dulli. Jadi ibadah itu adalah puncak kecintaan dibarengi dengan puncak menghinakan diri kepadanya, merendahkan diri kepadanya. Puncak kecintaan diiringi dengan puncak apa? Merendahkan diri kepadanya, kepada Allah, kepada Allah. Dan hal semacam itu tidaklah layak kecuali diperuntukkan hanya kepada Allah. Rasa cinta dibarengi dengan khudu'. Khudu' itu tunduk patuh kepadanya. Wal isyraku bihi fi hadha huwa syirku, maka menyekutukan Allah dalam hal ini merupakan kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dan amalan seorang hamba tidak akan diterima kalau di situ ada kesyirikan kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka ini memahami apa? Ketauhidan saling berkaitan. Maka semuanya seorang hamba ketika mengetahui dan mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, dia akan mentauhidkan Allah dengan mencintainya dengan penuh rasa ketundukan, dan itulah ubudiyah kepada Allah. Ini dalam kitab Fawaid Al-Imam Ibnu Qayyim. Qala rahimahullah wal mahabbatu laha da'iyani al-jamal wal ijlal wa rabbu ta'ala lahul kamal al-mutlaq min dhalika fa innahu jamilun yuhibbul jamal bal al-jamalu kulluhu lah wal ijlalu kulluhu minhu fala yastahiqu ay yuhab li dhatihi min kulli wajhin siwahu. Wal mahabbah lahu da'iyani. Ya, kecintaan ini memiliki da'iyan. Dua, yaitu apa? Penyeru. Yaitu al-jamal wal ijlal. Al-jamal ini keindahan, wal ijlal pengagungan. Dan Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabb taala itu memiliki kesempurnaan yang mutlak. Dari situ maka sunnya Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Bahkan semua keindahan ini seluruhnya itu milik Allah. Wal ijlal kulluha minhu, dan pengagungan seluruhnya itu darinya. Wala yastahiqu ayyuhabba lidzatihi, maka tidak ada yang berhak untuk dicintai karena zatnya dari segala sisi selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'rifatullah azza wa jalla bil jamal min a'azzi anwa'il ma'rifah wa a'dhamiha sya'nan. Fa inna atamman nas ma'rifatan man arafahu subhanahu wa ta'ala bi kamalihi wa jalalihi wa jamalihi laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatihi. Sesungguhnya mengenal Allah Azza wa Jalla bil jamal, yaitu dengan keindahan, min a'azi anwa'il ma'rifah, termasuk di antara jenis ma'rifah yang paling mulia dan yang paling agung sya'nan, yaitu apa? Keberadaannya. Karena sesungguhnya manusia yang paling sempurna pengetahuannya, yaitu yang mengetahui Allah, yang mengenal Allah SWT bi kamalihi. Mengetahui apa? Yaitu kesempurnaannya dan keagungannya dan keindahannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya sedikit pun, sesuatu pun. Fi sa'iri sifatihi, di dalam sifat-sifatnya. Seandainya sebutkan walau furidat al-khalqu kulluhu, seandainya ada makhluk seluruhnya ini semua bersatu pada makhluk yang paling indah bentuknya, dan seluruhnya itu ada pada bentuk tersebut paling indah tersebut, dan kalau itu keindahan mereka dibandingkan gitu, ya, dan yang tampak dan yang tidak tampak, yang dohir maupun yang batin, ini dibandingkan kepada jamalul Rabbi Subhanahu wa taala, dan Rabb Subhanahu wa taala niscaya itu aqallu, itu lebih sedikit daripada perbandingan siraj dhaif, lampu yang rendah, yang lemah cahayanya, kepada qurasi syams, cahaya matahari yang besar. Wa yakfi fi jamalihi annahu law kusifa hijabu an wajhihi
la akhraqati subuhatuhu mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Wa yakfi fi jamalihi subhanahu wa ta'ala anna kulla jamalin dhahirin wa batinin fid dunya wal akhirah wa min athari sun'atihi. Ini maksudnya jadi semua. Jadi cukuplah menunjukkan apa keindahan Allah itu, keagungan keindahan Allah itu, bahwasanya seandainya hijab itu disingkap dari wajah inu'an wajhihi la akhraqati subuhatu mantaha ilahi basaruhu min khalqihi, niscaya akan bisa membakar sesuatu yang sampai padanya basaruhu min khalqihi, dari makhluknya ini. Dan cukuplah bi jamali subhanahu wa ta'ala anna kulla jamali dzahir wa batin fid dunya wal akhirah, cukuplah sebagai menunjukkan keindahan Allah Taala, bahwasanya semua yang indah, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun enggak tampak di dunia dan di akhirat, itu min asari sun'atihi, itu semua itu adalah bagian dari asar dari sun'atihi, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan zat yang semua keindahan itu bersumber darinya? Nah, kemudian wayafi bi jamalihi, dan cukuplah menunjukkan keindahannya ini, anaulul izzah, bahwasanya Allah memiliki al-izzah, keagungan, kemuliaan seluruhnya, demikian juga kekuatan seluruhnya, wal jud, dermawanan seluruhnya, wal ihsan seluruhnya, dan ilmu seluruhnya, al-fadl seluruhnya, walinuri wajhihi asyraqatid dzulumat, dan cahaya dari wajahnya asyraqatid dzulumat akan bisa menerangi atau kegelapan seluruhnya. Bahwa subhanahu wa ta'ala nurul samawati wal ardh, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah penerang, memberi cahaya langit dan bumi. Dan pada hari kiamat, apabila datang pada fadlul qadha, yaitu untuk memberikan keadilan, tusraqul ardh binurihi, bumi akan terang dengan cahayanya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sesungguhnya Allah itu jamilun yuhibbul jamal, ini mencakup dua pokok yang agung. Yang pertama adalah ma'rifatu akhirihi suluk, faya'rifullah awalan bil jamal alladhi la yumasiluhu fihi syai'un, wa ya'buduhu bil jamal alladhi yuhibbuhu min al-aqwali wal a'mal wal akhlaq. Fa innahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu min 'abdihi ay yajmula lisanu bisidqi, atau yujmilu lisanahu bisidqi wa qalbahu bil ikhlasi wal mahabbah wal inabah wat tawakkul, wa jawarihahu bit ta'ah, wa badanahu bil idhari ni'amihi alaihi fi libasihi wa tadhirihi lahu min anjas wal awsaq wasyu'ur al makruhah wal han wal khitan wa taqlim az-zafir ila ghairi dzalik. Fa ya'rifuhu bil jamal alladhi huwa wasfuhu wa ya'buduhu bil jamal alladhi huwa syar'uhu wa dinuhu. Nah, perhatikan ini indah sekali kaitannya ya. Jadi ini yang pertama itu ma'rifah wa akhirus suluk. Yang pertama itu mengenal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah, mencintai keindahan. Maka yang pertama ini adalah mengetahui dan mengenal, dan akhirnya adalah suluk. Jadi berupa amalan menempuh itu. Maka ia mengetahui ya'rifullah awalan bil jamal.
Itu seorang hamba mengenal Allah. Yang pertama itu Allah itu maha indah, yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Wa ya'buduhu bil jamal. Dan dia seorang hamba akhirnya menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan yang indah, dengan keindahan yang dicintainya. Berupa apa? Ucapan yang indah, amalan yang indah, akhlak yang baik-baik, ucapannya yang baik, perbuatannya yang baik, akhlaknya yang baik. Karena sesungguhnya Allah SWT itu mencintai dari hambanya apabila hamba itu membaguskan lisannya dengan kejujuran. Seorang hamba membaguskan, menjadikan lisan itu bagus dengan apa? Bisidqi. Jadi lisan ini bagusnya bukan dengan bibir jadi pemerah bibir, tapi ini lisannya dengan kejujuran. Dan hatinya, membaguskan hatinya dengan ikhlas beribadahnya kepada Allah. Wal mahabbah, dengan rasa cinta kepada Allah. Inaba, ingin kembali kepada Allah, dengan tawakal hanya kepada Allah. Demikian juga anggota tubuhnya ini diperindah dengan ketaatan, badannya diperindah dengan menampakkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya di dalam pakaiannya. Maka juga kalau orang mampu memakai pakaian yang bagus, jangan pakai pakaian yang jompang-camping yang menjadikan dirinya tidak ada nilainya. Allah mencintai yang indah, Allah menyukai yang indah. Dari hamba yang baik indah dari siapa tadi? Ucapan yang baik-baik, amal perbuatan, demikian juga akhlak, termasuk di lisannya tadi dengan kejujuran, hatinya dengan keikhlasan, demikian juga anggota perbuatannya dengan ketaatan, badannya dengan pakaian yang bagus. Wa tadhiruhu lahu min anjas, disucikan badannya itu dari segala macam bentuk najis dan kotoran. Demikian juga dari rambut-rambut yang dimakruhkan, maka nggak boleh di dalam Islam itu orang berpotongan yang koza. Koza itu sisinya dihabiskan, atasnya disisakan, dibentuk kayak apa-apa lah, ini nggak boleh. Itu tidak tambah indah, bukan tambah indah, tambah jelek, karena itu dilarang. Demikian juga yaitu dengan khitan, dibersihkan tubuhnya ini dengan khitan. Khitan termasuk sunnah, ya wajib bagi laki-laki, ya kan? Khitan. Demikian juga taklimil adzafir, memotong kuku. Maka ini sunnah-sunnah fitrah, termasuk khitan, memotong kuku, ini sunnah-sunnah fitrah. Dan Allah mencintai keindahan tadi. Maka bukan termasuk sunnah, bukan termasuk yang disukai ketika seorang itu memanjangkan kukunya. Ila ghairi dzalik. Maka seorang hamba mengenal Allah, Allah itu menyukai keindahan. Yang indah ini menjadi sifatnya. Dan Allah, seorang hamba beribadah kepada Allah, menyembah Allah bil jamal, yaitu dengan yang indah-indah. Yang itu merupakan syariatnya. Di syariat Islam, syariat yang disediakan oleh Allah itu adalah keindahan semuanya. Semacam tadi contohnya, membersihkan diri dari najis. Ini syariat semua. Membersihkan diri dari najis, pakaian dari najis. Kemudian termasuk ada yang fitrah, ada khitan. Kemudian memotong kuku, mungkin juga nanti menipiskan kumis, semacam ini. Ini semua ini adalah keindahan. Jadi seorang hamba menyembah Allah, beribadah pada Allah bil jamal, dengan keindahan, dengan yang indah, dengan keindahan yang ia merupakan syariat Allah dan agama Allah. Maka hadis ini mencakup jadi keindahan as-siyab, jamul siyab al-mas'ul anhu bil hadis nafsihi, yang ditanyakan di situ tentang di dalam hadis itu sendiri. Demikian juga masuk di situ secara umum, yaitu keindahan min kulli syai',
dari segala sesuatu. Di dalam Sunan disebutkan innallaha yuhibbu ayyara asaru nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu suka kiranya melihat ada dampak atau tampak nikmat Allah itu ada pada hambanya. Maksudnya, jadi Allah suka ketika seorang hamba memakai pakaian yang bersih, yang suci, pakaian yang bagus. Karena itu di antara bentuk bagian dari nikmat Allah. Anda diberi kenikmatan oleh Allah kok memakai pakaian yang kayak nggak pantas gitu. Nah, ini Allah suka ketika melihat asar dari nikmatnya itu ada pada diri hambanya. Terakhir ini jadi dari Akhwas Yusami dari ayahnya telah berkata kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu faru'ani rosasiyam faqala ala kamalun qultu na'am ya Rasulullah min kulil mal qala fa idza atakallahu malan fal yara asaruhu alaika. Yani aku pernah duduk di dekat Rasulullah SAW, lalu beliau melihat aku dalam keadaan berpakaian yang kusut, berpakaian yang kurang bagus. Lalu beliau bertanya, apakah kamu punya harta? Aku menjawab, iya ya Rasulullah. Dari mingkulil mal, dari harta, jadi harta, semua harta. Qala fa idza atakallahu malan, apabila Allah memberikan harta kepadamu, maka maka dia melihat asarnya itu, bekasnya, dampaknya itu ada pada kamu. Ini maksudnya, ini juga menunjukkan tadi menggunakan kalau Allah memberikan kenikmatan harta ya gunakan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini. Jadi minimal ini kita berikan belum selesai, tapi nanti kita lanjutkan insyaallah pada berikutnya. Jadi nama ini menjadikan kita bagaimana memberikan yang terbaik kepada Allah. Kalau ada menyukai keindahan, tadi yang penting ya ucapan, kemudian akhlak, kemudian perbuatan, kata, tubuh kita, bagaimana memberikan yang terbaik. Dan tentunya yaitu caranya sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam agama ini, disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.